Selamat sore. Sore, Pak. Oke, minta maaf ya Sore, saya agak Pak. telat karena baru sampai nih. Tadi habis nyetir masih di jalan. Hmm. Oke, teman-teman kemarin kita, oh nggak libur ya, ini hari Kamis ya. Ini pertemuan kedua ya. Oke, ya udah, oke teman-teman kita coba masuk dulu ke pembahasan dasar kita tentang mengenal web web semantik ya. Jadi web semantik itu saya share dulu ya. Itu adalah salah satu inovasi yang saat ini dalam perkembangan, oke, di era digital. Jadi dia muncul itu seiring perkembangan dunia digital lah. Sebenarnya kan eh, teman-teman sering dengar web lah ya. Ada istilah web semantik. Ini adalah salah satu inovasi yang ada dalam perkembangan website di era digital. Jadi sekarang itu udah masuk ke era digital. Nah, dalam pengertian secara bahasanya itu, semantik web adalah website yang memiliki makna. Jadi website yang memiliki arti gitu. Nah, seperti apa sih yang memiliki makna itu? Untuk kita coba lihat contohnya ya. Oke. Eh Sehingga dapat diartikan bahwa semantik web adalah suatu inovasi dalam bentuk website yang mempunyai pengetahuan yang mempunyai sifat lebih pintar dari web sebelumnya. Jadi sebelumnya kan ada namanya web dinamis, web statik. Nah, sekarang kita mengenal soal web semantik, gitu ya. Jadi kalau web statik itu ya web yang cenderung isinya tetap lah gitu ya. Eh, Tidak berubah setiap saat gitu. Oke, ada lagi web dinamis. Dinamis itu yang bisa berubah. Nah, ini biasanya lebih banyak unsur back end-nya gitu ya. Nah, sekarang itu ada istilah yang namanya web semantik. Nah, cuma web semantik ini dipercaya bahwa ini akan lebih pintar dari generasi sebelumnya. Oke. Nah, salah satu teknologi yang diterapkan dalam pembangunan web semantik dengan data yang dinamakan Resource Description Framework atau RDF gitu ya. Jadi ada istilah nih RDF. RDF itu apa? Resource Description Framework. Oke. Dan Web Ontology Language atau kita kenal OWL. Nah, jadi ada nih web semantik, ada RDF, ada OWL. Oke. Nah, RDF itu apa? Itu Resource Description Framework dan Web Ontology Language atau OWL. Nah, web semantik ini juga bagian dari Web 3.0. Web udah masuk generasi Web 3.0. Oke. Yang juga mengutamakan integritas data gitu. Nah, integritas data itu seperti apa? Adalah data yang ada akan diolah menjadi bentuk metadata sehingga informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang lebih jelas dan bermakna. Oke, jadi web semantik ini menggunakan integritas data, tetapi data ini kemudian diolah menjadi bentuk metadata, sehingga informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang lebih jelas dan bermakna. Oke. Nah, semantik web juga mengedepankan model read, write, execute.
Eh, baca, tulis, dan proses, eksekusi, jalankan, gitu ya. Jadi read, write, execute. Yang di mana bagian dari terakhir adalah yang diutamakan dalam semantik web. Nah, ini read, write, execute ini bagian yang lebih diutamakan. Nah, perbedaan yang nampak jelas dari perbandingan antara semantik web dengan website pada umumnya, ya. Jadi baik website dinamis maupun web statis, perbandingan yang jelas dengan web semantik itu, ini yang kita sebut website pada umumnya itu ada dinamis dan statis. Lalu dengan web semantik bedanya apa? Dari konsep itu bisa dilihat. Jadi bisa terlihat dari konsep website itu sendiri yang sebelumnya dikenal dengan sebutan web of document. Ya, jadi ada istilah web of document menjadi web of data. Oke, ingat nih perbedaannya. Web of document menjadi web of data dengan menerapkan ontologi pada sebuah halaman website. Oke, nanti kita pahami lah ontologi itu seperti apa, gitu ya. Jadi sebelumnya web of document menjadi web of data dengan menerapkan ontologi pada sebuah halaman website. Nah, semantik web menggunakan ontologi web sebagai domain dari knowledge base, sebagai pusat pengetahuan, basis pengetahuan, gitu ya. Jadi saya ulangi, semantik web menggunakan ontologi web sebagai domain dari knowledge base dan menjadikan halaman dari semantik web memiliki kemampuan untuk learning dan understanding. Jadi web itu sendiri bisa memahami dan bisa mempelajari gitu. Nah, ini yang disebut web semantik. Web yang ada unsur kecerdasan, unsur smart gitu ya. Jadi udah di atas dari dynamic web sama static web. Jadi ada web semantik. Jadi ada unsur kecerdasan di situ. Oke. Nah, ini yang disebut memiliki kemampuan learning dan understanding gitu. Kan ada istilah machine learning kan gitu ya. Jadi bagaimana sebuah mesin bisa belajar dari data-data sebelumnya sehingga menghasilkan sesuatu berdasarkan data. Nah, itu machine learning. Nah, ini ada yang namanya eh, memiliki kemampuan learning dan understanding dalam mendeskripsikan data sehingga data mudah diolah dan diproses oleh komputer. Gitu. Itu dasar itu ya, singkatnya semantik web ya. Nanti kita lihat contohnya lah seperti apa web semantik itu. Nah, salah satu komponen utama dalam semantik web adalah RDF yang tadi disebutkan sebelumnya, Resource Document Framework gitu ya. Jadi ada yang namanya RDF, Resource Description Framework, itu RDF gitu ya. Jadi salah satu komponen utama dalam semantik web adalah RDF. Nah, RDF atau Resource Description Framework tadi merupakan bahasa yang digunakan untuk menghasilkan sebuah standar untuk metadata dari sumber yang ada pada halaman semantik web. Oke. Nah, teknologi yang digunakan pada RDF ini berbasis XML. Nah, sebenarnya XML bukan istilah baru nih. Jadi teman-teman yang terbiasa bahasa web kan ada PHP, ada HTML, ada CSS, ada JavaScript, ada XML, ya. Kemudian web service, banyak istilahnya lah ya. Oke. Nah, eh jadi kalau RDF merupakan bahasa yang diutamakan untuk menghasilkan sebuah standar untuk metadata sumber data yang ada pada halaman semantik web. Nah, teknologi yang digunakan pada RDF ini berbasis XML. Ada JSON gitu ya. Oke, yang menggunakan alamat URL sebagai sebuah identifikasi dari dan pembeda. Nah, jadi ini memanfaatkan URL sebagai sebuah identifikasi
dan pembeda. Oke. Nah, namun RDF bukan semata-mata bahasa yang mudah dibaca dan dimengerti oleh manusia, karena RDF sendiri terdiri dari beberapa gabungan bahasa yang saling melengkapi satu sama lain, sehingga dapat saling support proses kerja dari RDF. Nah, beberapa bahasanya adalah RDFS. Oke. RDF skema, S-nya itu skema. Kalau tadi kan RDF itu adalah Resource Description Framework gitu ya. Nah, ini ada RDFS, ada S-nya skema, RDFS skema. Dan Sparkiel. Nah, Sparkiel itu bahasa query yang memang digunakan untuk RDF dan OWL. Oke, contoh yang merupakan web yang digunakan sebagai arsitektur dan model dari semantik web. Google itu bagian dari bentuk semantik web, gitu ya. Nah, teman-teman kalau pasti mesin pencarian itu pakai Google lah ya. Ada Google untuk nyari teks, Google untuk nyari gambar, Google untuk nyari paper gitu ya. Ada Google Scholar, Google Image, Google biasa gitu ya. Nah, Google Corporation itu produknya bagian dari semantik web. Oke. Nah, di mana dia punya kemampuan learning dan understanding gitu ya. Artinya, kalau teman-teman buka beranda Google misalnya, teman-teman kan contohlah anggaplah teman-teman sering pakai Chrome, Chrome OS. Nah, ketika buka beranda Google, sebelum teman-teman melakukan apapun, oke, bisa jadi akan ada muncul iklan-iklan tertentu, gitu ya. Atau ketika teman-teman cari satu kalimat atau kata tertentu, akan muncul hasil tertentu, gitu ya. Nah, ini kan dia sudah bisa melakukan learning dan understanding dari apa yang teman-teman buat tadi. Nah, ini udah bukan dinamis, bukan statis lagi. Artinya, dia udah berbasis metadata, gitu. Oke. Nah, di Google tadi, kalau teman-teman lihat, bisa jadi iklan yang muncul itu berbeda, gitu ya. Misal ada 5 orang membuka beranda Google secara bersamaan, saya yakin iklan yang muncul beda-beda, nggak sama. Padahal 5 orang tadi membuka sumber web yang sama. Oke, si A misalnya, ketika buka Google Chrome muncul iklan tentang sepatu. Si B muncul iklan tentang kemeja. Si C muncul iklan tentang ya video-video pornografi. Si D muncul iklan tentang musik-musik lah gitu ya. Nah, di waktu yang sama membuka web yang sama tetapi iklan yang muncul beda. Nah, tetapi iklan yang muncul pada masing-masing beranda tadi itu biasanya sudah sesuai dengan kebiasaan si penggunanya. Nah, jadi teman-teman jangan salah. Setiap teman-teman melakukan pencarian kalimat tertentu, itu akan direcord, lalu diolah, dianalisis, sehingga menghasilkan sebuah recommendation system. Gitu, sistem dalam ilmunya namanya sistem recommendation, gitu ya. Kalau teman-teman di Google sering nyari tentang ilmu-ilmu PHP misalnya, ya bukan nggak mungkin iklan-iklan yang muncul di area beranda itu terkait dengan produk-produk menggunakan PHP. Kalau teman-teman sering nyari makanan tertentu, bukan nggak mungkin iklan yang muncul adalah makanan tertentu. Itu teman-teman. Oke, kita tarik lebih sederhana lagi lah, jangan ke Google. YouTube. YouTube itu juga bagian produk dari Google. Jadi kita bilang tadi adalah Google Corporation. Jadi produk-produk Google itu pendekatannya sudah web semantik. YouTube. Nah, teman-teman bisa lihat lah, mau di HP, mau di laptop, buka beranda YouTube yang sama, pasti isi video yang direkomendasikan di beranda beda. Jadi misalnya si A, si B, si C sama-sama membuka YouTube,
tapi video yang direkomendasikan beda. Nah, kenapa bisa beda? Ya tentunya orang yang biasa menggunakan laptopnya untuk menonton video-video tertentu, ya pasti beranda-beranda videonya yang muncul sekitar video tertentu, video rekomendasinya. Kalau dia buka YouTube sering nonton tentang resep-resep makanan, nah biasanya di berandanya muncul video-video tentang resep makanan. Kalau di beranda dia di YouTube-nya sering mencari video-video tentang demonstrasi, maka akan muncul video-video rekomendasi demonstrasi. Nah, inilah yang dimaksud dengan semantic web yang dimana terdapat unsur kecerdasan di dalamnya, gitu ya. Sehingga dia bisa menyesuaikan, gitu ya. Isinya bisa menyesuaikan dan sebagainya. Oke. Nah, ada beberapa juga yang menggunakan semantic web. Oke. Nah, ini teman-teman di sini saya akan kasih satu link video tutorial YouTube yang membahas tentang semantic web. Oke, dalam bahasa Inggris sih, gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa sambil iseng, ya bisa nonton lah, gitu ya. Di YouTube itu ada istilah semantic web. Jadi videonya lumayan lengkap, gitu ya. Saya coba share sebentar. Oke, nanti linknya teman-teman bisa tonton lah. Oke, tunggu. Oh, tunggu ya. Ini saya nggak mau berbagi layar. Kenapa ya? Jaringan mungkin ya. Sebentar. Oke. Ini saya kasih share linknya. Ada satu semantik web yang lumayan lah. Ada sekitar berapa video nih ya tentang semantik web. Jadi teman-teman bisa sambil iseng, tolong ditonton video semantik web ini gitu ya. Dalam bahasa Inggris ya coba dipahami lah pelan-pelan. Oke, ini ada 14 sesi video tentang semantik web tutorial gitu ya. Jadi ini buat nambah pemahaman dulu lah lebih cepat. Jadi bisa jadi nanti saya takut kendalanya kayak tadi teman-teman. Jadi jam 5 itu memang jam rawan ya. Tadi saya habis pulang ngajar, ngejar rumah itu nggak kekejar karena kebetulan macet gitu ya. Jadi kurang lebih dasarnya secara sederhana, link ini saya kirim. Let me give you an example, and again, a section from the book. Imagine you wanted one day to visit an airline comparison website where you want to, for example, book some tickets to fly somewhere, and then you go to the website, enter your, source and destination, where you're traveling from, where you're going to, and the dates and stuff, and then the website starts to list some, some Oke, airways companies and ticket prices and all that. So something like Skyscanner, for example. I'm not promoting Skyscanner. I just googled it around and found it. Now, what these websites do in the background is they actually have their own code or their own programs or tools that visit other airlines website and scan those websites and find useful information, so they can actually retrieve that information and display it to you. This is known as web scraping or screen scraping. So again, what they do is they just analyze the HTML structure of those of all of those websites of airlines websites, and then retrieve information. Developers
of websites like this much easier. And Oke, ini saya loncat dulu teman-teman. Video ini nanti bisa teman-teman tonton sendiri gitu ya. Tapi saya mau jelaskan bagian-bagian tertentu dari penekanan. Jadi di sini ada 14 video. Tadi kan Google adalah salah satu contoh yang menggunakan semantic web. Nah, di sini juga ada teman-teman bisa buka nanti linknya ada the idea of the semantic web. Learning SparkQL. Ya, ini yang saya sebut tadi. Querying and updating with SparkQL. Nah, kan selama ini teman-teman memahami yang namanya SQL, struktur query language, MySQL gitu ya. Nah, di sini ada SparkQL gitu ya, learning SparkQL, eh, learning SparkQL. Saya coba ketik di sini ya. Oke, di chat. Nah, ini ada learningsparkql.com. Nah, kalau dibuka, ini learningsparkql.com. Nah, ini juga bisa teman-teman bukalah sebagai rujukan ya. Nah, jadi dari video ini. Oke, ini dari sebuah W3C gitu ya. Oke, saya coba terjemahkan ke bahasa Indonesianya bahwa bahasa query ini merupakan bahasa query standar dari W3C ya. WTC ini SparkQL memungkinkan orang mengakses kumpulan data publik dan pribadi yang terus bertambah. Oke. Baik data ini merupakan bagian dari proyek web semantik atau kombinasi data dari dua database relasional pada platform berbeda. Nah, SparkQL mempermudah akses data ini menggunakan perangkat lunak sumber terbuka dan komersial. Oke. Nah, teman-teman, ini SparkQL-nya sudah saya kirim linknya. Kemudian sumber video ini juga saya kirim ya linknya. Nah, ini teman-teman ada 14 video. Bisa teman-teman ikutilah di sela-sela waktu kosong ya. Oke, bahasa Inggris gitu ya. Hello again. This time we're going to Oh, learn. chatnya mana ya? Ya, oke. Ini juga eh, tutorial YouTube. Oke, 14 video ini kalau teman-teman tonton ya ini sampai sampai 14 tutorial. Bagaimana link data, KW semantik, tutorial web ontologi language gitu ya, bagian dari bahasa dan sebagainya. Oke, sampai di sini teman-teman, karena di sini kita suasananya mungkin tak ada yang menjalankan puasa mau berbuka gitu ya. Kemudian ada yang perjalanan juga. Jadi saya pikir dengan referensi 14 video ini bisa teman-teman tonton lah pelan-pelan ya. Nanti materi kita bagian menjelaskan. Nah, teman-teman bisa ikuti 14 tutorial ini gitu. Oke, sampai di sini saya mau open tanya jawab. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau menjawab? Silahkan. Kalau nggak ada, oh iya lupa, saya belum screenshot ya. Oke, kita tangkap layar dulu ya. Silakan yang mau open cam. Kita tangkap layar dulu. Iya, betul. Sparkle itu nggak cuma api, Pak. Jadi itu eh, ya semacam bahasa pemrograman juga lah gitu ya. Oke, dia bisa hampir mirip api lah. Tapi coba nanti yang learning Sparkle tadi coba dibaca atau video tadi juga ada membahas tentang Sparkle gitu ya. Jadi iseng-iseng nonton aja dulu lah. Kayaknya 14 video itu juga nggak habis dalam satu malam, Pak ya. Jangan dihabisin satu malam, cicil aja. Oke, saya tangkap layar dulu ya. Silakan mau buka dari Pak Viduvina Alexander atau mungkin lagi di jalan ya. Saya tangkap dulu yang ada. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Sebentar. Ya. Full screen. Ya.
Oke, tunggu satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, jadi Sparkiel itu QL-nya itu query language, Pak. Query language. Jadi lebih dalam dari API lah gitu ya. Kalau API kan adalah sebuah akses untuk mengambil data tertentu yang diizinkan untuk digunakan oleh sumber lain gitu ya. Kalau ini lebih pendekatannya ke eh, SQL-nya, tapi ini ada yang namanya SparkQL gitu. Oke, itu yang nanya di chat ya. Bisa minta link URL-nya Pak, udah saya kirim ya. Itu yang link pertama SparkQL-nya, yang link kedua itu kumpulan video di YouTube ya Pak, itu playlist. Jadi ada 14 video di situ. Saya pikir nonton dari situ juga Bapak, teman-teman sudah banyak pemahaman lah di situ ya. Tinggal kita pakai diskusi. Oke. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Mas Fatah masih ada? Atau Mas Melkianus, Mas Dery, Mas Alexander, Mas Galih? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Karena puasa saya dispen lah ya. Jadi nggak apa-apa, mungkin ada yang sedang berbuka gitu ya. Yang di Papua juga udah jam 7 ya. Jadi sisa waktunya saya anggap teman-teman melakukan pembelajaran mandiri ya melalui video tadi. Oke? Bisa kita sudahi, nggak harus nunggu jam 7 ya. Bisa ya? Siap. Terima kasih, Pak. Siap, Oke, bisa, Pak. ya, bisa ya daripada di setel video teman-teman nonton ya mending nonton sendiri. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Mohon pamit, mohon maaf tadi saya agak terlambat karena memang jam 5 itu jam berawan saya dalam perjalanan pulang gitu ya. Oke, saya izin pamit. Makasih, Pak. Yo, Terima sama-sama. kasih, Pak. Ya, oke. Saya tutup ya. Ya, Pak. Saya meeting. Ya. Makasih.